Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulia dari jurusan Sendra Tasik, Prodi Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan membawa materi tentang konsep manajemen seni pertunjukan. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemimpin dan dikerjakan oleh orang lain. Manajemen seni pertunjukan adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi yang berhubungan dengan pertunjukan agar pertunjukan dapat terlaksana dengan lancar dan terorganisir. Fungsi dari manajemen seni pertunjukan: yang pertama, perencanaan; yang kedua, pengorganisasian; yang ketiga, pengendalian. Perencanaan ini yang pertama dilakukan adalah menetapkan sasaran, lalu memilih tindakan yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada. Yang kedua, pengorganisasian. Dilakukan pelokasian sumber daya, menyusun jadwal kerja, dan koordinasi antar unit-unit dalam suatu kepanitiaan. Yang ketiga, pengendalian. Berarti membandingkan perencanaan dan realisasi, lalu mengambil tindakan koreksi atas realisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Proses sebelum pementasan. Pertama, pembentukan kepanitiaan. Agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar, maka dibentuk suatu kepanitiaan kegiatan. Panitia adalah sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk pertimbangkan dan mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Yang kedua, penentuan tema. Dalam suatu kegiatan sangat diperlukan suatu tema untuk memberi batasan dan memberi arah pada kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan dapat diambil dari kejadian yang ada di lingkungan kita. Misalnya, tema tentang alam. Yang ketiga, penunjukan stake manager. Stake manager bertugas merumuskan atau menetapkan secara lebih detail pelaksanaan acara pada hari H, terutama pada konsep, penampilan, dan pengisi acara, tata panggung dan tata lampu, serta terjun langsung ke lapangan pada hari H dan turun tangan langsung. Yang keempat, pementasan. Pementasan itu ada dua, pra-pementasan dan pementasan. Pra-pementasan dalam tahap ini dilakukan gladi bersih sebagai persiapan terakhir untuk menuju sebuah pementasan. Tujuan dari tahap ini adalah sebagai simulasi pada hari H, agar seluruh panitia yang terlibat siap untuk menghadapi kendala-kendala yang mungkin akan terjadi saat melakukan sebuah pementasan. Yang kedua, pementasan. Pada tahap ini, seluruh panitia diharapkan fokus pada pertunjukan sesuai dengan job masing-masing dan berkoordinasi dengan stake manager agar pementasan berjalan sesuai dengan rundown. Evaluasi pementasan. Yang pertama, pimpinan produksi. Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Pimpinan produksi bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan dan kebersihan produksi seni dipergelarkan. Nomor 2, bagian karcis. Mereka bertanggung jawab atas penjualan dan pembelian karcis pertunjukan. Jumlah pengeluaran dan pemasukan harus seimbang. Yang ketiga, pimpinan artistik. Pimpinan artistik adalah pimpinan produksi yang bertanggung jawab atas karya seni yang diproduksikan. Tanggung jawab artistik karya, performa, penyajian, hingga tata urut pementasan agar dapat menyajikan urutan pementasan yang harmonis adalah menjadi tanggung jawab pemimpinan artistik. Yang keempat, pimpinan panggung dan kru. Secara umum dia disebut stage manager. Tugas dan tanggung jawab pimpinan dan staf panggung adalah mengatur urutan pementasan berdasarkan visi pemimpinan artistik serta mengakumulasi berbagai kebutuhan mulai dari alat-alat musik yang digunakan pementasan hingga bagaimana setting, pencahayaan, musik dan efek musik serta berbagai kebutuhan lain yang diminta pemimpin produksi atau penyajian karya seni dalam suatu produksi pementasan. Yang kelima, penata cahaya dan kru.
Penata cahaya bertanggung jawab langsung kepada pemimpin artistik. Berikut ini merupakan hal-hal penting dalam manajemen seni pertunjukan. Sebelum pementasan, mengukur kemampuan perorangan dan kelompok, mengendalikan obsesi dan emosi dengan mementingkan logika dan nilai rasa, membuat time schedule dan storyboard pementasan, membuat job deskripsi yang mantap, konsultasi atau sharing dengan orang yang lebih berpengalaman, memperhitungkan segala kebutuhan secara terperinci, menyediakan kas untuk pendanaan kegiatan saat pementasan, berpedoman konsep yang sudah disiapkan, melakukan koordinasi suatu sama lain, memastikan perlengkapan dan peralatan dengan baik, mengecek sirkulasi tiket dan undangan, mengecek ulang kondisi gedung dan mobilisasi penonton, mengantisipasi gangguan teknis dan keamanan yang tidak diinginkan. Baiklah, itulah sedikit wawasan dari saya berikan mengenai konsep manajemen seni pertunjukan. Apabila ada kesalahan, maaf dimaafkan. Semoga video bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.